Gabriel Falcão, meio-campista, já conversa com Alberto Valentino. Ituano. E o chutaço de fora deu onda! Gol! Jogada com o Mikael, Marcão. Saiu, driblou João Vitor, tocou para o Paulinho Mocelin. Ajeitou no pé direito. Gol! Rever os melhores momentos dos jogos, onde e quando você quiser. Tóquio 2020 no Sport TV, despertando o melhor de nós. Olha como chega o time do esporte. Vem com grande perigo, bola pelo lado esquerdo. O esporte chega, olha o arremate! Golaço! Gol! Joyce, Maria, vocês são do time, eu amo vocês. Cabral buscaba en la arremetida a Acevedo, Paredes que levanta la mirada, dispone el pase para que corra Cure y Ruiz por el medio lo tiene a Ortega. Atención, juega Ruiz, pelota para Valdesí, controla de derecha, le pega de zurda. ¡Gol! Moreira. ¡Gol! De Tacuarembó. Arema FC resmi mengumumkan dua pemain asing baru dari Brazil. Pertama namanya Valdeci Moreira. Posisi intinya attacking midfielder. Sebelumnya Valdeci bermain di tier ketiga sepak bola Brazil. Nama klubnya Itabaiana. Lebih kurang usianya 30 tahun. Lalu yang kedua ada Paulinho Mocelin. Sama juga. Ia sebelumnya bermain di tier ketiga sepak bola Brazil. Nama klubnya Brasque. Posisi intinya sayap, utamanya di sebelah kiri kawan-kawan, dan bisa juga sesekali diplot sebagai second striker. Usianya lebih kurang 31 tahun. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube teman di sekitarnya belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Pertama, aku selalu menanti perekrutan khususnya pemain asing yang dilakukan oleh manajemen Arema yang berkolaborasi dengan pelatih. Ada saja tiap musim beberapa waktu terakhir magis muncul dari pemain-pemain asing Arema. Penampilannya meledak, membuat klub-klub lain pun tertarik untuk mendatangkan pemain tersebut. Ya, coba pikirkan. Carlos Portes, Edilson Maringa, Gustavo Almeida, William Moreira, Pablo Oliveira pun so far so good, sebenarnya kontribusinya besar kawan-kawan, dan lain sebagainya. Jika tidak ada drama ataupun dalam tanda petik masalah finansial yang dialami oleh Arema FC, betapa superiornya, betapa fantastisnya skuad yang dimiliki oleh Arema FC. Nah, dengan situasi yang sudah dialami oleh Arema FC di beberapa waktu terakhir, ini pun sebagai presiden penting bagi manajemen Arema untuk menjaga pemain-pemain yang memang memberikan impactful terhadap skuad Arema. Tujuannya apa? Ya, seperti di video sebelumnya yang sudah kita ulas ketika membedah pelatih baru Marquinhos Santos. Sustainability tadi, nggak mungkin tiap tahun, tahun depan, 2 tahun depan, seterusnya, setiap musim kawan-kawan, kita melakukan yang namanya utak-atik pemain. Ketika utak-atik pemain dilakukan, ya, keberlanjutan proyek yang dilakukan maka akan sulit untuk tercapai. Nah, apakah ini pertanyaan besar juga, meski pemain-pemain yang direkrut oleh Arema terbilang mungkin sebelumnya tidak tersorot ataupun dari Liga A, Liga B yang tidak terkenal, kastanya rendah, ketika
datang di Arema, potensi mereka keluar. Seperti batu loncatan Arema ini bagi pemain-pemain asing. Nah, kita pun patut menanti ketika Arema FC sekarang ini dari hasil pergerakannya merekrut pemain asing dari Brazil, konon katanya akan banyak kawan-kawan. Ya, semoga pemain-pemain tersebut bisa mengeluarkan energi terhadap taktikal yang ditumpahkan oleh sang pelatih kepala. Lantas secara individual gimana menurut Abang tentang Valdeci Moreira? Sebenarnya kawan-kawan, saat aku riset di masa usia emas yang dimiliki oleh Valdeci Moreira, meskipun ini terkesan hiperbola, terlalu berlebihan, tapi ya namanya juga fans sepak bola kawan-kawan, biasanya ini lumrah terjadi, bukan hanya di Brazil, di Indonesia juga serupa. Valdeci Moreira ketika masa peaknya disebut-sebut sebagai Messi-nya Brazil yang bermain di kasta, misalnya kasta ketiga, kasta kedua, dan seterusnya. Artinya kalau kita bicara kemampuan, ketika labeling itu sudah dapat ke posisinya Valdeci Moreira, ini pemain bagus, ini pemain penting, ini pemain yang bisa memberikan impact, dan itu terkonversi di klubnya sebelumnya. Walaupun dari sisi statistik mungkin tidak tercipta banyak gol, namun jika kita breakdown dari expected assist, dari expected create chance kawan-kawan, passing akurasinya di klub yang ia perkuat di Paraguay kawan-kawan, passing akurasi itu menyentuh angka 90%-an ke atas. Jadi sangat amat terukur lah sebelum ya dia memperkuat Itabaiana. Nah, ya. Memang yang disayangkan itu Valdeci Moreira ini, jika kita lihat dari klub-klub yang ia perkuat, belum berada di posisi puncak banget klub-klubnya. Nah, tapi apakah ia akan mengalami yang namanya kesulitan ketika datang ke sepak bola Indonesia? Tentu kita pun harus mengukur posisi Liga Brazil meskipun tier 3. Banyak pemain-pemain kita dari sana, pelatih-pelatih kita dari sana yang memperkuat Liga Indonesia kawan-kawan, mereka mengeluarkan potensi yang luar biasa. Nah, ini kaitan sama level tadi ya kawan-kawan, tidak oke di Liga sebelumnya, malah oke di Liga Indonesia. Nah, ya posisi attacking midfielder di belakang striker kaki kiri, ini mengingatkan aku Arema sedang berupaya mencari mungkin ya sosok William Moreira, sosok yang lebih baik daripada William Moreira, dan ya semoga di usia yang tergolong sudah masuk di kepala 3 kawan-kawan, Valdeci Moreira pun bisa mengeluarkan apa yang sebelum-sebelumnya ia keluarkan bersama klub-klubnya, yang sisi positif ya kawan-kawan. Ya, kita lihat saja. Lalu ini pun beririsan dengan posisi Paulinho Mochelin. Dua pemain ini setidaknya mereka sudah lewat lah masa emasnya nih, tapi masa emasnya itu masih bisa dipetik oleh Arema. Valdeci Moreira ya, dan Paulinho Mochelin aku berpikir masih bisa diraup nih oleh Arema FC. Paulinho Mochelin ini punya pengalaman juga juara, kemudian bermain di Serie B, dan pengalamannya banyak lah. Dan saat aku riset Paulinho Mochelin ini, banyak banget berita-beritanya tertebar di media-media Brazil, dan wawancara yang ia lakukan dari sisi public speaking dan lain sebagainya. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Paulinho Mochelin ini yaitu cutting inside, mirip seperti yang dilakukan oleh Bruno Moreira-nya Persebaya Surabaya. Dari posisi sayap sebelah kiri Bruno Moreira, kemudian pelan-pelan masuk ke dalam, kemudian melakukan yang namanya sebuah tendangan, baik itu shooting, placing, whatever, apapun lah itu. Dan Paulinho Mochelin pun di klub sebelumnya cutting inside menjadi salah satu empunya lah ya dari Paulinho Mochelin. Banyak gol ia ciptakan, banyak kesempatan yang ciptakan, banyak kesulitan yang ia ciptakan dari akselerasinya. Nah, sayangnya memang sudah berada di posisi usia 31 tahun, artinya kan dia attacking.
dia di posisi sayap, harus banyak menciptakan kreasi, nggak bisa terlalu lama-lama lagi juga kita melihat Paulinho Mocelin. Susah main Liga Indonesia dalam tanda petik ya kawan-kawan, karena dituntut terus untuk lari, fisik pun harus prima, tapi untuk di posisi jangka pendek, nah kita berbicara demikian, di posisi jangka pendek, semoga Paulinho Mocelin ini bisa Jos Gandros bagi Arema FC. Sebelumnya saat Arema FC merekrut pemain-pemain yang potensial dari hasil scout kawan-kawan, usia 26, 27, memang rawannya Arema tuh ujung-ujungnya disalip, diambil oleh klub-klub lain. Nah mungkin ini bercanda-bercandaan ya, ketika Arema rekrut pemain yang sudah berada di 30 tahun ke atas, ya diharapkan jangan adalah yang ngerekrut. Nah kan klub-klub pun pasti akan penuh pertimbangan merekrut pemain jika musim depan, artinya Paulinho udah usia 32 tahun, Valdeci pun sudah 31 tahun. Kalau kita bicara prospek sustainability untuk jangka panjang, pemain-pemain berusia seperti itu butuh regenerasi. Nah, untuk Arema ini, jika dari proses pemain-pemain yang direkrut dua ini kan nggak jangka panjang ini jangka pendek, bagaimana mendapatkan prestasi seoptimal bahkan semaksimal mungkin dalam waktu dekat. Dan ketika Marquinhos Santos datang di sesi latihan Arema FC, kan Marquinhos Santos bilang target juara. Nah artinya butuh pemain yang siap secara fisik, siap secara mental, siap secara skill, siap secara kemampuan dan pengalaman. Paulinho Mocelin pengalamannya ada, Valdeci Moreira meskipun di tier ketiga, sekarang ini pengalamannya cukup banyak kawan-kawan. Yang perlu kita perhatikan terhadap Paulinho Mocelin ini yaitu sisi ekspresifnya dirinya di Liga Brazil ataupun di klubnya kawan-kawan. Ia ya kadang agak sedikit terlalu ekspresif, mungkin merugikan klubnya, atau ia pun pernah melakukan yang namanya serious foul play, tackle yang dimana kakinya terlalu tinggi, mengenakan akhirnya tulang kering daripada lawan, dan saat itu dia dihukum. Dan ya sekali lagi ketika kita bicara pemain asing dan dia pun kontribusinya sebelumnya di masa peaknya sangat amat luar biasa, saat Mocelin nggak ada kan tentu merugikan. Nah dengan usianya sudah matang, Valdeci Moreira kemudian Paulinho Mocelin, ya semoga lebih wise lagi lah dalam mengambil sebuah keputusan di atas lapangan. Jadi kesimpulannya, semoga hasil scout yang dilakukan oleh manajemen Arema, pelatih Arema tidak mengecewakan dan happy ending, menciptakan daya ledak terhadap geliat transfer bagi sepak bola Indonesia, sehingga Arema dicap terus dari musim ke musim sebagai tim yang mampu menghasilkan pemain asing. Jika kita breakdown dari posisi belakang, khususnya penjaga gawang, hasil scout yang dilakukan Arema sempat jos, yaitu di posisinya Adilson. Ya untuk di posisi back sih yang harus tentu ditingkatkan nih. Untuk sektor tengah ke depan ini nggak diragukan Arema FC. Silahkan tulis di kolom komentar.